Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk pakai masker, cuci tangan secara rutin. Dan jangan kemana-mana, kalau bisa tetap di rumah aja. Oke, kita akan kembali lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan lagi nih. Tapi sekarang kita akan naikkan pujian dulu ya adik-adik ya. Terambil dari Kidung Ceria 185. Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Oke, adik-adik, ada sukacita? Amin, pasti ada sukacita ya. Kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan siapkan hati kita untuk membaca Alkitab dan juga mendengarkan firman Tuhan. Ya, sekarang kita terlebih dahulu berdoa ya adik-adik ya. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sehingga kami dapat memahami akan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, di pagi hari kami dapat menikmati anugerah-Mu dan berkat-Mu yang berlimpah bagi kami. Sebentar lagi kami akan kembali untuk mendengarkan firman-Mu dan membacakan Alkitab-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah bimbingan Roh Kudus-Mu hadir dan juga hikmat-Mu dan pengertian-Mu juga tercurah bagi kami sehingga kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan membacakan Alkitabnya. Tapi terlebih dahulu siapkan Alkitabnya dong. Kalau nggak bisa baca dong Alkitabnya. Oke, kita akan membuka Alkitabnya di kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Nah, judul pelajaran untuk minggu hari ini adalah menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Ya, jadi sukacita terus untuk kita semua ya. Oke, kita bacakan. Kak Kavin akan membacakannya untuk adik-adik ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, pada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan kenyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan menunggukan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Oke adik-adik, kita sudah membacakan Alkitabnya. Sekarang Kak Kavin mau cerita. Oke, Kak Kavin mau cerita. Tapi sebelumnya Kak Kavin mau nanya, siapa di antara adik-adik nih sekarang pernah diberikan tugas oleh mama atau papa? Ayo, siapa? Pasti semuanya pernah lah ya. Contohnya kayak apa ya? Contohnya dibantu untuk cuci piring, atau kan dibantu untuk sapu rumah gitu. Atau lagi main di rumah, mainannya diberesin habis setelah main. Nah, pasti di antara adik-adik pernah ya
Pernah ya. Nah, di saat adik-adik melakukannya, apakah adik-adik lakukannya dengan sukacita atau dengan marah? Ayo, siapa yang melakukannya dengan sukacita? Angkat tangannya. Siapa yang melakukannya dengan marah? Angkat tangannya. Siapa tuh? Semoga nggak ada yang angkat ya. Oke, yang pasti harus dengan penuh sukacita dan dengan ketulusan mau membantu mama papa ya, adik-adik ya. Nah, di sini Kak Kavin akan cerita langsung dengan apa yang kita sudah bacakan tadi di kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Nah, adik-adik, Korintus itu adalah apa ya, adik ya? Siapa yang tahu? Adalah sebuah kota bernama Korintus. Nah, kota tersebut menjadi kota yang sangat berkembang, menjadi sebuah kota perdagangan, adik-adik. Ya, kota Korintus menjadi kota perdagangan yang cenderung menghasilkan berbagai barang-barang mewah. Wow, keren ya adik-adik ya. Tapi selain barang-barang mewah, ada pun juga karya-karya seni yang indah juga dihasilkan di kota Korintus. Nah, Kak Kavin menanya, kota Korintus kota yang besar, penuh dengan barang-barang mewah, karya seni yang indah. Tetapi sebenarnya orang-orang yang di kota Korintus bahagia, sukacita atau tidak ya adik-adik ya? Nah, di sisi lain ternyata kota Korintus adalah kota yang terkenal dengan kejahatannya, adik-adik. Wow, sedih ya adik-adik ya. Nah, ini adalah tantangan bagi kehidupan persekutuan jemaat Korintus. Nah, adik-adik, karena itulah datanglah siapa adik-adik? Rasul Paulus. Nah, disitulah Rasul Paulus menuliskan apa adik-adik? Menuliskan surat yang berisi dengan nasihat yang benar tentang sikap hidup orang Kristen di tengah masyarakat yang penuh dengan kejahatan. Ya adik-adik, yaitu agar seluruh jemaat Korintus dapat bersama menjaga apa tuh adik-adik? Menjaga kesatuan jemaat dan imannya hanya pada Yesus Kristus. Gitu adik-adik. Ya, jadi disinilah Rasul Paulus melayani Tuhan melalui surat-surat yang dituliskan kepada jemaat Korintus. Nah, jadi adik-adik, oleh karena dia selalu bersedia untuk melayani Tuhan Yesus Kristus ya. Di sini Rasul Paulus selalu bersyukur atas semua karya pelayanannya yang Tuhan Yesus anugerahkan ke dalam kehidupannya. Ya, rasa syukur itu yang membuat Rasul Paulus memiliki adik-adik? Kekuatan, kemampuan untuk tetap setia melayani Tuhan Yesus. Meskipun di tengah berbagai rintangan dan tantangan yang ada, ia tetap mampu untuk memberikan apa adik-adik? Memberikan semangat, nasihat, dan semuanya kepada jemaat Korintus, yang terbaik untuk jemaat Korintus. Ya, di mana jemaat Korintus sendiri sedang mengalami berbagai pergumulan. Nah, disinilah jemaat Korintus bisa dapat setia menjalankan tugas mereka sebagai apa, adik? Sebagai saksi Kristus. Iya, seperti itu. Karena itu hari ini kita membacakan kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9 untuk kita kembali belajar adik-adik. Belajar bahwa karya keselamatan Yesus Kristus telah menguduskan kita semua, adik-adik, Kak Kavin, untuk menjadi apa? Menjadi saksi Kristus. Siapa di sini mau jadi saksi Kristus? Angkat tangannya. Semuanya pasti mau ya adik-adik ya. Nah, tugas kita sebagai saksi Kristus harus diterima dengan apa adik-adik? Dengan rasa syukur, sukacita, sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yesus atas karya keselamatan yang kita sudah terimakan oleh Dia. Benar gak adik-adik? Betul? Siapa yang setuju? Siapa yang mau jadi saksi Kristus? Angkat tangannya. Siapa yang mau jadi saksi Kristus dengan penuh sukacita dan dengan penuh rasa syukur? Siapa? Angkat tangannya. Pasti kita semua mau ya adik-adik ya. Nah, bagaimana untuk menjadi saksi Kristus? Yaitu pertama ya, kita tetap rajin ke gereja, berdoa, baca Alkitab,
saling mengasihi, saling mengampuni dengan satu sama yang lain. Itu semua adalah bagian dari tugas kita sebagai saksi Kristus, hanya untuk apa adik? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke? Amin. Oke, sekarang Kakak Vin akan memberikan aktivitas buat adik-adik nih. Adik-adik, di sini aktivitasnya. Oke, adik-adik bisa lihat ya. Melengkapi kata-kata yang hilang di salah satu ayat yang kita sudah bacakan tadi. Nah, nanti boleh dibantu sama orang tua untuk mencarinya ayat yang mana. Nah, kalau sudah tahu, boleh untuk mengisi kata-kata tersebut. Nah, habis itu ayat tersebut Kakak Vin mau adik-adik untuk hafalkan ya. Adik-adik hafalkan ayatnya. Lalu kalau sudah dikirimkan tugasnya atau aktivitasnya ke grup WhatsApp PA orang tua. Paling lambat hari Senin 13 Juli 2020. Oke adik-adik, bisa ya? Pasti bisa. Oke adik-adik, sekarang kita akan naikkan pujian lagi yuk. Ayo kita naikkan pujian lagi. Terambil dari Kidung Ceria 263. Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Oke adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita menyelesaikan ibadah kita pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa atas anugerah-Mu sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dan memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, di mana dari ibadah hari ini kami bisa belajar agar menjadi saksi Kristus yang dengan penuh sukacita dan rasa syukur, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang lain pun, dan juga menjadi pelayan-Mu yang selalu setia dalam segala hal. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah ini. Engkau berkati kami, para adik-adik kami di rumah mereka masing-masing, dan semuanya akan selalu dalam naungan ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, dan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya. Adik-adik tetap di rumah aja ya, jaga kesehatan, cuci tangan secara rutin, pakai masker, kalau bisa jangan kemana-mana, tetap di rumah aja. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dadah.